Hai semuanya, pagi ini aku dikejutkan dengan berita yang membuat aku emosi, sedih, marah, jengkel, dan bertanya-tanya. Kok bisa sih ada orang yang setega itu? Aku pertama kali baca itu lewat Instagram, dan ini beritanya. Pilu orang tua biaya anak jadi dokter, pesta mewah pernikahan dibalas air tuba. Di balik mewahnya perkawinan dokter, diadili karena nyaris pukul ortu sendiri. Dikuliahkan hingga jadi dokter, A malah umumkan putus hubungan dengan ortu. Dari judulnya aja udah bikin aku merinding, bikin aku, what? Itu kok bisa? Bikin aku marah. Terus aku langsung googling, karena aku bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu? Dan akhirnya aku nemu di salah satu website yaitu www.raqnews.com, berita lengkapnya. Nah, jadi aku ceritain aja secara singkat ya. Ada seorang dokter, sebut saja si A, dia mau melangsungkan pernikahan dengan calonnya, sebut saja si S. Nah, A sama S itu adalah seorang dokter. Mereka mau melangsungkan pernikahan di sebuah hotel yang setelah aku lihat nih di Instagram, pestanya itu lumayan mewah. Terus juga MC-nya artis. Pokoknya musiknya full band, segala macem tuh, dekornya juga. Pokoknya mewah lah. Nah, oke, balik lagi ke topik ya. Nah, jadi kejadian ini tuh di tahun 2016 pada bulan Oktober. Nah, si A ini minta ke ayahnya untuk pembayaran cicilan gedung. Tapi sebelumnya itu, ayahnya itu udah bayar cicilan gedung sebanyak 750 juta rupiah. Bayangkan sebanyak apa itu, kalau dibeliin bakso dapat berapa gerobak, ya kan? Nah, tapi anaknya tuh minta lagi sama ayahnya untuk cicilan terakhir katanya. Cicilan terakhir sewa gedung sebesar 150 juta rupiah. Tapi ayahnya ini gak mau ngasih karena dia itu sebelum anaknya minta, dia tuh pernah ngadain pertemuan sama calon mertuanya si A. Dan di situ ayahnya ini ngerasa kayak dihina gitu, kayak merasa ya pokoknya merasa nggak enak, nggak suka aja gitu, merasa dihina aja sama mertua si masih calon waktu calon mertuanya si A. Tapi nggak dijelasin di sini kronologisnya itu seperti apa, kenapa akhirnya ayahnya ini merasa terhina. Nah, sampai gara-gara itu si A marah-marah dong sama ayahnya. Sampai dia bawa barang-barang punya dia yang di rumah dibawa keluar. Nah, cuman kan ada ibunya nih. Nah, ibunya tuh ngomong sama anaknya, kamu jangan gitu dong, kamu walau bagaimanapun ini tuh ayah kamu loh. Terus tahu nggak jawaban si A apa? Dia ngomong kalau ayahnya itu bukan lagi ayahnya dan ibunya, dia itu cuma numpang di rahim ibunya. Kebayang nggak? Anaknya ngomong kayak gitu, sekejam itu sama ibunya. Dan pada saat kejadian itu adalah H-1 sebelum ulang tahun ibunya. Jadi sehari sebelum ulang tahun ibunya, dia menyakiti hati ibunya dengan mengatakan dia hanya numpang di rahim ibunya. Hello, kalau nggak ada orang tua, lu mau jadi apa? Lu nggak mungkin jadi dokter, lu nggak mungkin jadi sukses kan? Nah, sampai sini aja tuh aku udah emosi banget dong baca beritanya. Tapi ternyata belum selesai. Terus November 2016, ayahnya ini dapat surat dari kuasa hukum mertuanya, calon mertuanya si A, yang menyatakan bahwa semua cicilan sewa gedung yang telah dibayar oleh ayahnya si A yang tadi sebesar 750 juta rupiah itu tidak dihanguskan. Jadi dianggap hangus, dianggap lebur, dianggap tidak ada gitu. Dan parahnya lagi, ini sumpah parah banget, ayahnya ini dan orang tuanya dan ibunya tidak boleh ikut campur ke dalam urusan pernikahan anaknya, yang itu si A. Dan yang paling kejam lagi adalah
di kartu undangan si A dan si S itu tidak ada nama orang tua si A. Bayangkan, udah emosi belum? Kebayang gak sih orang tua itu, kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan orang tua itu adalah saat mengantarkan anaknya ke jenjang pernikahan. Dengan bangga, dengan bahagia, orang tua tuh pasti pengen nganterin anaknya tuh menemukan kebahagiaan baru dengan pasangan hidupnya, dengan pasangan yang baru untuk masa depan anaknya. Dan dilarang sama si A. Tidak boleh melibatkan orang tuanya dalam pernikahan dia. Gila, dia lahir dari orang tuanya dan dia tidak boleh melibatkan orang tuanya dan bahkan tidak mencantumkan nama orang tuanya di kartu undangan. Aku gak ngerti gimana cara berpikirnya si A ini. Dan kalian tahu ini belum seberapa dibandingkan yang selanjutnya. Kalian nyangka ini udah selesai kan? Ternyata belum. Dan pada tahun 2017 di bulan Mei, tiba-tiba, oh my god, si A ini bikin iklan di koran yang menyatakan bahwa dia memutuskan hubungannya dengan ayahnya. Nah, ini beritanya nih. Udah emosi, aku gak membaca karena aku emosi banget bacanya. Bayangin dong, ini koran ya, akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Walaupun emang gak semua orang beli koran, tapi minimal adalah yang beli koran dan membaca iklan tersebut. Bayangkan, rasa jadi orang tuanya. Malu, marah, sedih, emosi, jengkel. Harga dirinya udah gak ada dong sebagai orang tua. Kebayang gak kalau dibaca sama saudara-saudara yang lain? Belum lagi tetangganya, belum juga teman-teman rekan kerjanya, atau kenalan dia gitu, kenalan orang tuanya. Pasti banyak dong saudaranya. Ya ampun, itu rasanya tuh kayak gak punya harga diri gak sih dibilang? Itu aku gak ngerti deh, si A tuh berpikir gimana. Maksudnya dengan tindakan dia sebelumnya itu, dengan dia marah gara-gara gak dikasih uang 150 juta, bukan kabur ya, istilahnya ya pergi dari rumah lah. Terus abis itu ngasih surat kuasa bahwa dia itu uang yang 750 juta itu gak usah jadi angus gitu. Aku sih yakin banget ya, semua orang di seluruh dunia mau ngasih uang sebanyak apapun sama anaknya itu gak mungkin ditagih lagi. Karena gimana ya, orang tua tuh pasti ngasih yang terbaik buat anaknya. Orang tua tuh pasti akan mengusahakan kebahagiaan anaknya. Jadi menurut aku orang tuanya tuh sakit hatinya bukan karena uang yang 750 juta deh. Menurut aku uang bisa dicari lah, uang bisa kita gak dibawa mati kok uang gitu kan. Tapi yang bikin sakit hati adalah saat dia marah sama orang tuanya. Yang seperti judul yang tadi tuh, hampir memukul orang tuanya kan. Udah gitu anaknya tidak mengizinkan orang tuanya untuk ikut campur dalam pernikahan anaknya. Bayangin, sedangkan yang tadi aku bilang kebahagiaan orang tua itu adalah mengantarkan anaknya ke jenjang pernikahan dan tidak dicantumkan. Bayangkan namanya, nama orang tuanya itu gak dicantumin dalam kartu undangan. Terus salah. Yang pertama itu adalah saat dia menyatakan bahwa kamu bukan ayah aku lagi dan ibu, aku cuma numpang di rahim ibu gitu. Kayaknya kata-kata itu lebih sakit dibanding perlakuan yang lain deh menurut aku. Terus tiba-tiba dia tambah lagi di tahun 2017, luka orang tuanya itu belum kering ya, masih basah, tiba-tiba dikasih garam, dikasih cuka, dikasih jeruk nipis. Aduh, udah perihnya minta ampun deh. Tiba-tiba dia bikin iklan di koran. Maksudnya apa coba? Semua orang harus tahu gitu kalau lu bukan anaknya ayahnya lagi. Emang harus kayak gitu ya? Emang gak bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu? Walaupun kasus ini tuh udah
Yang aku baca tadi di website itu, kasus ini memang akhirnya si A ini dihukum 3 bulan penjara percobaan atau gimana lah, aku nggak ngerti hukumnya tuh kayak gimana. Tapi yang pasti aku mau ngasih tahu ya sama kalian yang masih punya orang tua, tolong kalian itu lahir dari orang tua. Kalau nggak ada orang tua, kalian nggak akan bisa jadi diri kamu saat ini. Kesuksesan kamu adalah kesuksesan orang tua yang mendidik dan mengajarkan kamu untuk bisa mencapai titik kesuksesan itu. Kalian mungkin bisa ngasih uang ataupun barang yang mewah atau jalan-jalan ke luar negeri atau apapun itu, tidak akan bisa menggantikan kebaikan, membalas kasih orang tua yang sudah mendidik kalian dari bayi, dari dalam kandungan. Jadi jangan sampai kalian melukai hati orang tua. Kalian harus berbakti, hormat, tunduk sama orang tua. Kalau ngomong jangan bentak, kalau ngomong harus lemah lembut sama orang tua. Kenapa? Orang tua itu adalah pengganti Tuhan yang ada di dunia. Jadi saat kalian hormat sama orang tua, kalian tuh pasti akan diberkati, akan dikasih kemudahan-kemudahan. Jadi menurut aku, hormatilah orang tua kalian dan jangan membuat hatinya menjadi sakit. Dan semoga si A ini, dengan viralnya berita ini, semoga si A itu jadi sadar dan jadi tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dengan memutuskan hubungan antara ayah dan anak itu nggak bisa loh. Kalian akan, hubungan darah itu nggak seperti itu. Kalaupun ada masalah, kalian kan bisa ngomong dengan baik-baik, gak perlu dengan cara seperti itu. Minta maaf sama orang tua kamu dan semoga sadar deh, karena gak takut karma. Gimana kalau misalnya nanti di hari tua kamu diperlakukan hal yang sama oleh anak kamu sendiri? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti sedih kan? Makanya mumpung masih ada waktu, lebih baik minta maaf sama orang tua kamu. Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi sayangi orang tua, hormati orang tua, dan juga jangan lukai hati orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.